warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cahyaningsih. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan hasil resum saya yang bersumber dari buku Pendidikan Kewarganegaraan. Pengarang Profesor Dr. Handes Haji Kailan MS dan Dr. Handes Haji Ahmad Zubaidi MSI. Tahun penerbit 2007, penerbit Paradigma. Jumlah halaman 208 halaman. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan diadakan dan dikembangkan di seluruh dunia, walaupun berbagai macam istilah diberikan kepada mata kuliah tersebut. Sebagai contohnya, yaitu ada yang menamainya dengan Democracy Education, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nomor 43 Kep 2006. Di situ tercantum pendidikan sebagai salah satu contoh mata kuliah wajib yang diberikan kepada semua fakultas dan jurusan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran serta membentuk nilai perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan dan filsafat Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negaranya terhadap negaranya. Sedangkan objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antar warga negara dan negara, termaksud hubungan antar warga negara dan segi pembelaan antar warga negara dan negaranya. Materi kedua yang saya akan bahas yaitu identitas nasional secara terminologis, yaitu sesuatu ciri khas bangsa. Secara filosofis, yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai kesamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak dan perilaku, bahkan karakter yang kuat untuk bersatu hidup bersama, serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Berdasarkan perkataan saya bahwa pengertian kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas berbagai macam kepribadian individu sebagai unsur membentuk suatu bangsa tersebut. Lalu, faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional Indonesia yaitu yang pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu terdiri dari faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Yang ketiga, yaitu Pancasila tersebut itu sendiri sebagai sistem filosofis yang mengatur bangsa tersebut. Materi selanjutnya adalah menurut Roger Harsholtow berpendapat bahwa negara adalah suatu agensi atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama di atas nama masyarakat. Negara harus memiliki unsur-unsur mutlak, diantaranya rakyat, wilayah, dan pemerintah. Bangsa Indonesia ada dan berkembang karena memiliki kesamaan nasib, yaitu melawan bangsa asing. Juga ada latar belakang yang membentuk bangsa Indonesia menjadi sangat unik. Salah satunya latar belakang, budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan masyarakatnya. Lalu, konstitusionalisme basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan mayoritas masyarakat demi membangun bangunan ideal untuk bangsanya sendiri. Kesepakatan yang pertama yaitu berkenan dengan cita-cita bersama, sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi.
Kesepakatan yang ketiga adalah berkenan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan. Lalu hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ-organ negara itu dengan negara atau warga negara. Lalu, Konstitusi Indonesia Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999. Perubahan dilakukan pada pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Lalu, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Pengertian hukum dasar meliputi atas dua macam, yaitu dasar tertulis dan hukum dasar tak tertulis. Oleh karena itu sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Beberapa sifat dari undang-undang dasar yaitu yang pertama rumusannya jelas, yang kedua bersifat singkat dan supel, yang ketiga memudahkan norma-norma atau aturan serta ketentuan yang dapat dan harus dilakukan secara konstitusionalisme. Dan yang keempat, peraturan hukum positif yang tinggi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh semua rakyat. Yang keempat, bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar. Jadi, konvensi bila mana dihendaki untuk menjadi suatu aturan dasar yang tertulis tidak secara otomatis setingkat dengan undang-undang dasar, melainkan sebagai suatu ketetapan MPR saja. Lalu, konstitusionalisme basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan mayoritas masyarakat demi membangun bangunan ideal untuk bangsanya sendiri. Kesepakatan yang pertama yaitu berkenan dengan cita-cita bersama, sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan yang ketiga adalah berkenan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan. Lalu hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ-organ negara itu dengan negara atau warga negara. Lalu, Konstitusi Indonesia Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999. Perubahan dilakukan pada pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Lalu, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Pengertian hukum dasar meliputi atas dua macam, yaitu dasar tertulis dan hukum dasar tak tertulis. Oleh karena itu sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Beberapa sifat dari undang-undang dasar yaitu yang pertama rumusannya jelas, yang kedua bersifat singkat dan supel, yang ketiga memudahkan norma-norma atau aturan serta ketentuan yang dapat dan harus dilakukan secara konstitusionalisme, dan yang keempat peraturan hukum positif yang tinggi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh semua rakyat. Itulah pemaparan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.